direktur bank ribawi, instansi ribawi, bahkan dia sampai pensiun ya. Dia baru tahu riba itu haram setelah pensiun dan anaknya intinya hati-hati. Ya, jangan gara-gara harta akhirnya kita menghalalkan segala cara, jangan gara-gara jabatan akhirnya kita menghalalkan segala cara ya. Hidup cuma sebentar ya. Yang kita siap untuk dihisab lakukan, kalau enggak usah. Enggak usah. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Kita tahu bahwasanya di antara musibah yang terbesar menimpa seseorang adalah membiarkan dirinya di atas kejahilan sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan seorang manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kalau kita ingin banyak beribadah, mau tidak mau kita harus menuntut ilmu sehingga tidak terjebak dalam kejahilan. Kita dapati sebagian manusia mereka benar-benar pakar dalam bidang dunia, tetapi dalam urusan agama mereka benar-benar jahil ya. Tentu bukan maksudnya setiap orang harus jadi ulama, tidak. Tapi di sana namanya ilmu-ilmu yang wajib. Yang ketika ditanya Imam Ahmad ilmu apa yang harus dipelajari, yaitu kata Imam Ahmad rahimahullah, alladzi yaqumu bihi dinuhu. Yang dengan ilmu tersebut dia bisa tegak agamanya. Itu dia bisa bertauhid, dia bisa salat yang benar, dia bisa berbakti kepada orang tua, dia bisa menyambung silaturahmi, dia bisa baca Al-Qur'an ya. Ini ilmu-ilmu dasar ya. Dalam kemuamalah keseharian, dia tahu bagaimana berdagang yang benar. Sehingga ilmu-ilmu ini hendaknya seorang mengetahuinya. Secara sederhana, apa itu ilmu wajib yang harus diketahui oleh seorang? Yaitu ilmu yang terkait dengan apa yang hendak dia lakukan. Kalau dia mau berbakti yang benar, dia harus belajar cara berbakti yang benar. Kalau dia ingin berumah tangga yang benar, dia harus tahu bagaimana ilmu terkait rumah tangga, apa hak suami dan apa kewajiban suami, apa hak istri dan apa kewajiban istri. Kalau dia punya anak, dia harus tahu bagaimana ilmu mendidik anak-anak. Ya, kalau dia ingin haji, dia harus belajar ilmu tentang haji. Kalau dia tidak berhaji, maka tidak wajib. Kalau dia ingin umrah, dia harus belajar ilmu tentang umrah. Kalau dia mau puasa, harus belajar ilmu tentang puasa. Ini namanya ilmu-ilmu dasar. Ya, bukan sampai ilmu mendalam menjadi seorang ustaz atau ulama, tidak. Tentunya tidak wajib. Ya, dalam manusia, masyarakat ada yang ustaz, ada yang bukan ustaz. Tetapi ilmu-ilmu dasar ini harus dipelajari. Itu namanya fardu ain, ilmu fardu ain bagi setiap orang yang dengan ilmu tersebut bisa dia menjalankan agamanya. Lihatlah betapa banyak orang akhirnya terjerumus dalam maksiat, dalam kezaliman ya. Kenapa? Karena tidak belajar. Tidak belajar. Betapa banyak orang dalam rumah tangga akhirnya menzalimi istrinya, menzalimi anaknya atau seorang wanita menzalimi suaminya. Kenapa? Karena tidak belajar. Betapa banyak orang jual beli terjerumus dalam kemungkaran, dalam riba, dalam penipuan ya. Tidak amanah, kenapa? Karena tidak belajar. Ya. Sampai dalam bidang apapun seorang harus belajar bagaimana cara bermuamalah yang benar ya. Kalau seorang jadi misalnya jadi pedagang, harus ilmu dagang dia ngerti. Jadi seorang perawat atau dokter ya, dia harus ngerti ilmu tentang yang benar tentang hal tersebut, karena banyak hal-hal terkait hukum fikih terkait dengan masalah-masalah medis dia harus belajar. Oleh karenanya di antara musibah seorang pakar dalam bidang dunia namun tidak mengerti tentang agama. Allah berfirman tentang orang-orang kafir, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengerti tentang kehidupan dunia tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat ya. Maka seorang hendaknya ya menyisihkan waktu untuk belajar agama sehingga dia selamat ya. Kalau tidak punya ilmu dia sering tersesat dan akhirnya salah ya. Akhirnya salah dalam menjalani kehidupan ini, salah dalam beribadah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil dari sunnah, di antaranya beliau berkata,
wa Ibnu Abbasin wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wa ghairihima. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, wa ghairihima, dan juga dari sahabat-sahabat yang lain, anna Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan buat dia faqih tentang agama. Hadis ini di sini Allah atau Rasulullah SAW menyebutkan man, yaitu isim syarat. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya. Man yuridillahu bi khairan. Khairan di sini datang dalam tankir, dalam kondisi nakirah, tanwin. Dan tanwin di sini maksudnya litafkhim, sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu kalau kita artikan siapa yang Allah ingin kebaikan yang besar, kebaikan yang spesial, kebaikan yang khusus untuknya, yufaqihu fid din, maka Allah akan buat dia paham tentang agama. Yufaqihu fid din. Di sini majzum yufaqihu fid din karena dia adalah jawab syarat. Ada isim syarat, ada jawab syarat. Fi'il syarat man yuridillah, ya, yuridillah di situ juga majzum. Jawabannya yufaqihu fid din. Maka hadis ini dalil bahwasanya di antara tanda, ya, cinta Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah buat dia faham tentang agama. Bahkan dengan faqih terhadap agama berarti Allah ingin bagi dia kebaikan yang besar. Mafhum mukhalafahnya datang dalam riwayat namun riwayatnya lemah, yaitu siapa yang Allah tidak ingin kebaikan baginya atau siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah akan buat dia jahil tentang agama. Allah akan buat dia jahil tentang agama. Maka jika seorang dalam hatinya semangat untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, maka ini tanda bahwasanya Allah ingin membuka pintu-pintu kebaikan baginya. Saya sering sampaikan Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bihi tariqan al-jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa dikatakan Allah mudahkan jalannya menuju surga? Karena jalan termudah untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Rasulullah tidak berkata siapa yang berjalan untuk berbakti kepada orang tua Allah mudahkan jalannya ke surga, siapa yang berjalan untuk ke masjid mudahkan jalan ke surga, siapa yang berjalan untuk umrah mudahkan jalan ke surga. Tidak. Rasulullah mengatakan khusus siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa bisa demikian? Rasulullah tidak menyebutkan jalan untuk ibadah-ibadah yang lain, padahal banyak ibadah yang dilakukan dengan berjalan, banyak. Silaturahmi, berbakti sama orang tua, umrah, haji, banyak. Tapi dikhususkan untuk ilmu, kata para ulama, karena menuntut ilmu adalah jalan termudah menuju surga. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menuntut ilmu akan dibuka cakrawala. Seorang akan paham tentang pintu-pintu kebaikan yang tadinya dia tidak tahu. Kemudian bukan cuma itu, dia akan tahu bagaimana cara meraih kebaikan tersebut. Kemudian bukan cuma itu, dia tahu skala prioritas, mana yang terbaik, mana yang baik. Sehingga dia bisa melakukan skala prioritas. Ternyata ada amal ibadah yang lebih agung, kemudian jangan sampai dia tinggalkan, dia lakukan amalan yang biasa. Dia tahu skala prioritas. Bahkan dengan ilmu dia tahu satu amalan bisa double pahalanya. Bisa sekaligus, ya. Sekali melabuh 2-3, sekali menggayung 2-30 terlewati, ya. Bisa dengan nuntut ilmu. Demikian juga dengan nuntut ilmu dia tahu jalan-jalan kerusakan, jalan-jalan keburukan. Dia tahu hal-hal yang berbahaya untuk dia jauhi. Kalau dia tidak nuntut ilmu, dia tidak tahu, dia bisa terjebak dalam jalan-jalan keburukan. Maka jalan termudah untuk masuk surga adalah nuntut ilmu, ya. Makanya Allah berkata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Tidak sama dalam segala hal, dalam tutur kata, dalam sikap, dalam berakhlak, dalam kekhusyukan, dalam beribadah. Beda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Taib, kemudian Syekh membawakan hadis yang lain, wa fi hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yaitu hadis Al-Bara bin Azib, hadis yang masyhur tentang dicabutnya ruh, kemudian perjalanan ruh sampai dikembalikan ke jasad, kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya. Tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Tentang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, atau siapa yang diutus kepadamu.
Ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga pertanyaan yang dikenal dengan fitnah al-kubur. Ini sering kita sampaikan bahwasanya di kuburan ada beberapa peristiwa. Yang pertama disebut dengan dhammatul qabr, yang kedua disebut dengan fitnatul qabr, yang ketiga disebut dengan na'im atau adabul qabr. Mayat pertama kali masuk dalam kuburan dia akan mengalami namanya dhammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Himpitan kubur ini dialami oleh siapa saja, ya. Baik orang soleh juga akan mengalami hal ini. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Lau naja minha la naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Seandainya ada seorang pun akan selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat. Padahal Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang mulia yang kata Rasulullah SAW, "Ihtazza al-arsyu bi mauti li mauti Sa'ad." Sungguhnya arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, yaitu seorang yang sangat soleh. Tapi dia pun tidak selamat dari himpitan kubur. Jadi kalau kita boleh bahasakan, himpitan kubur adalah SOP yang harus dialami oleh setiap orang yang dikubur. Sama seperti sakaratul maut, sama dengan kematian dialami oleh siapa saja. Rasulullah SAW pun juga mengalami sakaratul maut. Ya. Sama kekhawatiran ketika akan meninggal ini dialami. Demikian juga ketika orang masih di kuburan dia akan mengalami himpitan kubur, yaitu dia merasa himpitan tersebut. Dan kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini di antara cara Allah untuk mengurangi dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa dan untuk mengangkat derajat. Di antaranya ahwal al-kubur, ahwal yaumil qiyamah, itu kondisi-kondisi yang genting yang dialami seorang dalam kuburan, dan kondisi-kondisi yang genting dialami oleh seorang ketika hari kiamat ini akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Di antaranya seorang kalau masuk kubur pasti mengalami himpitan kubur. Tapi bukan siksaan, beda kalau orang kafir disiksa, dihimpit sampai tulang-tulang rusuknya saling menyatu, ya. Ini orang kafir. Tapi kalau orang beriman mengalami himpitan, itu ada sesuatu yang menyakitkan yang dia rasa ketika masuk dalam kuburan. Ini dialami oleh semua yang masuk dalam kuburan, alam barzakh. Kemudian peristiwa yang kedua adalah namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr yaitu pertanyaan yang ditujukan oleh malaikat munkar dan nakir kepada penghuni kubur. Ada yang selamat dari fitnatul kubur, misalnya orang yang mati syahid. Ya. Ya, kafa bi barakatil suyuf fitnah, ya. Atau kama qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup kilatan-kilatan pedang yang dia hadapi ketika jihad cukup sebagai fitnah, sehingga dia tidak perlu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir ketika di alam barzah. Itu ada orang-orang yang tidak ditanya di alam barzah, tapi secara umum setiap orang di kubur akan ditanya. Yang Rasulullah sebutkan tentang malaikat munkar dan nakir, al-aswadani azraqani. Dua malaikat tersebut hitam dan biru. Ini menggambarkan ngerinya dua malaikat tersebut. Maka dia akan memfitnah, itu akan bertanya. Dan fitnah artinya ujian. Ujian tersebut tiga pertanyaan. Mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man ladzi bu'itsa ilaikum, dan siapa yang diutus kepada kalian? Itu wa man nabiyyu, siapa nabimu? Adapun peristiwa ketiga atau dalam alam barzah adalah hasil dari ujian tersebut. Siapa yang bisa menjawabnya maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan siapa yang tidak bisa menjawabnya dia akan merasakan azab kubur. Ini tiga peristiwa dalam alam barzah. Nah, di antara yang ditanya di alam barzah oleh malaikat munkar dan nakir adalah kafir dan juga munafik. Dalam riwayat itu amal kafir, adapun kafir ditanya tidak bisa jawab, dipentung oleh malaikat munkar dan nakir, dipukul. Demikian amal murtab, adapun orang yang ragu. Ketika ditanya, siapa lagi yang diutus kepada kalian? Annal murtaba huwa alladhi yaqulu idza sa'alahu al-malakan. Orang yang ragu, orang munafik, ketika ditanya oleh dua malaikat munkar dan nakir, dia berkata, ha la adri, sami'tu an-nas yaqulun syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang menyebutkan sesuatu, aku pun ikut-ikutan. Di sini Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya di antara sebab seorang tidak bisa jawab pertanyaan pada di alam barzah adalah murtab, orang yang ragu. Ya. Bahwasanya keraguan tersebut di antaranya sebabnya karena kejahilan.
Maka agar seorang tidak ragu, dia butuh belajar sampai dia meraih keyakinan. Sehingga dia mantap ketika ditanya oleh dua malaikat nanti di alam barzakh. Ya. Adapun kalau ragu sebagaimana dialami orang munafik. Orang munafik, ya, mereka ketika di dunia mereka ragu dengan Islam. Padahal ya mereka tahu tentang Nabi SAW. Mereka bahkan melihat langsung Nabi SAW. Mereka melihat mukjizat Nabi. Mereka juga solat di belakang Nabi. Mereka juga terkadang bersedekah. Mereka juga terkadang ikut jihad. Tapi mereka ragu. Mereka ragu dengan kebenaran Islam. Ya. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena keraguan ini akhirnya di antara sebab mereka tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa yang diutus kepada kalian, maka dia berkata, siapa ya, sami'tu nas yaqulun, aku mendengar orang berkata, aku ikut-ikutan. Dan ini tentu tidak menyelamatkan dia. Adapun orang yang beriman, maka Allah kokohkan lisannya. Allah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Baik, jadi intinya bab al-jahalah maksudnya di antara sebab banyak kemaksiatan, di antara sebab banyak kekufuran, di antara sebab banyak penyimpangan adalah karena kejahilan. Karena kejahilan. Kita mundur kira-kira 30 tahun yang lalu ya. Ketika ilmu belum tersebar, betapa banyak masyarakat enggak tahu kalau riba itu haram. Banyak enggak tahu. Saya ketemu dengan seorang direktur bank ribawi, instansi ribawi. Bahkan dia sampai pensiun ya. Dia baru tahu riba itu haram setelah pensiun. Dan anaknya Masya Allah penggerak dakwah luar biasa. Anaknya donatur. Bapaknya dulu apa? Pensiun ribawi. Dia bilang sama saya enggak tahu riba itu haram. Padahal setiap pekan saya undang ustaz. Tapi ustaznya enggak pernah bahas bahwasanya riba itu apa? Haram. Dia enggak tahu. Ya alhamdulillah dapat hidayah setelah dia pensiun tahu ternyata riba itu apa? Haram. Ya. Kalau kita kembali 30 tahun yang lalu, enggak ada yang tahu kalau musik itu apa? Haram. Saya waktu dibilang musik haram juga saya kaget. Kok bisa musik haram? Bisa hidup tanpa musik? Bahasanya kita demikian. Tapi ternyata haram ya. Kita enggak tahu ya. Ya. Dan banyak hal yang haram yang kita tidak tahu ya. Saya tidak tahu dulu kalau ternyata pergi ke orang pintar. Saya enggak tahu dulu di kampung seperti itu ada masalah pergi ke orang pintar. Orang pintarnya enggak pernah ke masjid, cuma pakai songkok. Ini ambil kopi kemudian saya begitu. Saya dulu diramal, ada yang peramal, ramal ini kamu nanti begini. Terus ada orang juga membangun rumah. Saya lihat depan mata saya kepala. Saya tidak sangka kalau itu apa? Syirik. Cuma ya aneh. Cuma tidak menyangka itu syirik. Membangun rumah supaya tidak diganggu oleh tuan tanah istilah mereka yaitu jin penguasa tanah. Maka harus potong ayam hitam 2 ekor. Harus hitam semuanya. Tidak boleh ada bulunya yang putih, enggak boleh. Yang boleh putih cuma giginya. Sembelih. Kita enggak nyangka kalau itu apa? Syirik. Enggak ada yang sangka. Ya. Saya enggak duga ternyata banyak perkara agama yang ternyata bid'ah yang tidak boleh. Kita enggak duga. Kita pikir dulu ya banyak hal kita menyangka itu syar'i ternyata tidak syar'i. Maksudnya dengan belajar ilmu banyak hal yang kita bisa menyelamatkan kita baik dari kemaksiatan maupun dari kesyirikan. Ya. Banyak hal. Maka seorang jangan sampai hidupnya tenggelam dalam kejahilan ya. Ada ilmu fardu ain yang harus dia pelajari. Saya ulangi fardu ain kata Imam Ahmad alladzi yaqumu bihi dinuhu, yaitu ilmu yang dengan dia itu dia bisa menjalankan agamanya. Secara sederhana yaitu ilmu agama yang terkait dengan apa yang hendak dia lakukan. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita melakukan sesuatu kita harus tahu ilmunya. Orang jomblo, para pemuda jomblo kalau mau nikah harus belajar fikih apa? Fikih nikah ya. Jangan asal masuk pernikahan tidak punya ilmu akhirnya ngawur ya. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Kalau perlu ada daurah jomblo dan jomblowati ya. Sehingga nanti menjalani kehidupan
indah. Sekarang banyak masalah dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kejahilan. Istri enggak tahu kalau dia sebagai istri dia harus taat sama suami, dia enggak tahu. Dia hanya nonton di film-film, hanya bahwasanya suami kalau sudah cinta sama istri kasih apapun. Hanya nonton di sinetron ya. Dia punya ilmu. Seorang suami juga harus tahu bahwasanya kalau punya istri punya kewajiban-kewajiban, bukan hanya kewajiban nafkah lahir saja, nafkah batin juga. Al-ishrah yaitu bergaul dengan cara yang baik. Ini ketika tidak belajar, akhirnya rumah tangga jadi kacau. Rumah tangga jadi kacau. Baik, kita lanjutkan babun al-qihatu. Al-qihah. Al-qihah maknanya dari al-waqahah. Maknanya adalah qillatul haya wa qillatul adab, yaitu tidak punya malu dan tidak beradab. Bab tidak punya malu dan tidak beradab, atau sedikit malu dan sedikit adab. Kita tahu bahwasanya di antara cabang keimanan adalah rasa malu. Rasulullah SAW memuji rasa malu. Kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Bahwasanya rasa malu adalah cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah SAW sebutkan 3 hal. Yang pertama, yang tertinggi la ilaha illallah, dan ini adalah kalimat tertinggi terkait dengan hati, keyakinan. Yang kedua, amal jawarih, itu menghilangkan gangguan dari jalan. Ini cabang keimanan yang paling rendah. Dan di antaranya juga masalah hati, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Amalan hati rasa malu ya. Makanya Rasulullah SAW berkata, al haya'u kulluhu khair. Rasa malu semuanya adalah baik. Bahkan ketika ada seorang menasihati saudaranya, kau enggak usah malu-malu. Enggak usah malu-malu. Rasulullah bilang, biarin dia malu. Jadi ada saudaranya bilang sama teman, ada seorang bilang sama temannya, enggak usah malu-malu, enggak usah pekewu-pekewu. Kata Rasulullah, biarin dia pekewu. Biarin dia apa? Malu. Karena al-haya la ya'ti illa bi khair. Karena rasa malu tidak mendatangkan kecuali apa? Kebaikan. Orang kalau malu, dia akan menghalangi dia dari banyak kemaksiatan. Dia mau ini malu, dia mau maksiat malu, dia mau melakukan kemungkaran dia malu. Tapi kalau dia enggak punya malu, cuek aja. Sehingga terjerumus dalam banyak maksiat. Terjerumus dalam banyak maksiat. Makanya Rasulullah SAW memuji rasa malu. Dan rasa malu, ada rasa malu kepada manusia, dan yang paling agung adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Oleh karenanya di sini Syekh Muhammad rahimahullah membawakan firman Allah, wa qaulullahi ta'ala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Mereka bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak sembunyi dari Allah, padahal Allah senantiasa bersama mereka. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan berkata, yastahyuna minan nas wa la yastahyuna minallah. Mereka malu kepada manusia, namun mereka tidak malu kepada Allah. Maksudnya ada orang-orang kalau di depan manusia mereka tidak bermaksiat, tidak melakukan kemungkaran, tapi kalau mereka bersendirian mereka melakukan kemungkaran. Sehingga mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau depan manusia mereka takut akan diumbar aib mereka, dibongkar keburukan mereka ya. Tapi kalau ketika mereka bersendirian, mereka tidak takut Allah akan membongkar aib mereka, sehingga mereka pun tidak malu di hadapan Allah, padahal Allah senantiasa bersama mereka. Inilah asalnya ayat ini terkait dengan orang kafir ya. Tapi ini juga adalah sindiran kepada kita secara umum kaum mukminin. Betapa sering kita kalau di hadapan orang lain kita malu bermaksiat. Enggak usah sama orang, sama anak kecil kita malu bermaksiat. Tapi tatkala kita sendirian kita nekat melakukan maksiat ya. Makanya sebagian salaf mengatakan la taj'alillah ahwanan nazirina ilaik. Janganlah kau menjadikan Allah adalah
yang paling rendah yang menyaksikanmu. Maksudnya dia ingin mengatakan ketika kita berbuat banyak orang lihat kita, anak kecil lihat kita, teman kita lihat kita, murid kita lihat kita, guru kita lihat kita. Kita kalau depan murid kita malu, depan guru kita malu, depan istri kita malu, depan anak kita malu. Tapi kalau depan Allah kita enggak malu. Seakan-akan Allah yang paling rendah di antara semuanya. Sehingga kita tidak malu. Sehingga datanglah perkataan salaf, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan kau jadikan Allah yang paling rendah di antara yang memandangmu. Ya. Demikian juga sebagian salaf mengatakan, jangan engkau ketika di hadapan manusia jadi wali Allah, tapi ketika sendirian jadi wali syaitan. Di hadapan manusia seakan-akan wali Allah, orang saleh, tapi ketika sendiri seperti wali syaitan. Teman syaitan, kemudian melakukan maksiat ya. Maka seorang memiliki rasa malu dan paling utama dia malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah memberi rezeki kepadanya ya. Yang telah beri kemudahan kepadanya ya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Imratul Aziz yang ada yang mengatakan namanya Zulaikha ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Innahu Rabbi ahsana maswaya. Innahu la yuflihudz zalimun. Bagaimana saya mau bermaksiat sama engkau wahai Zulaikha? Sementara Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara tafsiran Rabbku maksudnya Allah. Bagaimana saya mau berzina meskipun tidak ada yang lihat? Tidak ada manusia lain kecuali kita berdua. Sementara Rabbku yang maha melihatku telah berbuat baik kepadaku. Malu saya membalas kebaikan yang dia berikan kepadaku dengan maksiat. Jadi Nabi Yusuf mengisyaratkan hal ini. Makanya di antara hal yang mencegah orang melakukan mesti dia ingat malu. Terlalu banyak Allah berikan kita kebaikan dan kita membangkangnya. Ya, ibaratnya usah Allah kalau ada orang sering kasih kita pemberian, kita enggak berani melanggar perintahnya, melanggar nasihat, kita malu sama dia. Ya, maka di antara hal yang mencegah kita bermaksiat, ingat Allah terlalu banyak berikan kita kebaikan. Kasih hidayah, dikasih sudah mengenal ilmu, dikasih istri, alhamdulillah ada yang mau sama kita perempuan. Masih banyak yang ditolak-tolak. Nikmat. Alhamdulillah kita punya anak, alhamdulillah kita punya rumah. Masih banyak orang enggak punya rumah. Sekarang banyak orang susah. Banyak orang susah. Saya enggak ikut kabar berita, kemarin saya ketemu dengan salah seorang penggiat dakwah. Dia bilang, "Ustaz, saya enggak tahu kalau seminggu lagi gas enggak ada, mungkin saya harus masak pakai kayu bakar." Benar enggak itu? Sekarang gas lagi susah kan? Sudah hilang. Sudah lewat ya. Alhamdulillah. Ya. Saya enggak kebayang kalau gas tuh habisnya ngomong gitu. Saat ini kalau gas enggak ada lagi, seminggu saya terpaksa masak pakai apa? Pakai kayu. Cerita lagi, Ustaz, kemarin angin lewat, angin kenceng, tahu-tahu dapur saya loncat hilang semua. Ini rumahnya berarti rumah murahan. Masya Allah. Kita ini banyak nikmat, banyak orang yang susah. Banyak orang yang susah. Terus kita membanggang perintah Allah, kita enggak malu. Lihatlah Nabi Yusuf berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Rabbku telah berbuat baik kepada, gimana saya mau zina sama kamu? Apa yang harus saya hadapkan wajah saya kepada Allah? Dikasih nikmat, dikasih iman, dikasih takwa. Kemudian saya berzina dengan engkau. Maka sindiran bagi kita yang ketika sendirian kita cuek sama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya anak kita datang, kita enggak berani, malu sama anak. Sama Allah kita enggak malu. Ya. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah, kalau datang godaan ketika dia sedang sendirian, maka dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitoni tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Kata Allah, sungguhnya orang yang bertakwa ketika digoda oleh syaitan, massahum ta'ifum, itu syaitan muter-muter di dia, mulai bisikin, ayo ini, ayo maksiat. Tadzakkaru, maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mubsirun, maka dia pun sadar, mereka pun apa? Sadar. Karena syaitan menggoda. Orang bertakwa digoda oleh syaitan dalam kesendiriannya, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berkata, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah di mana pun engkau berada. Ketika kau sedang di hadapan manusia bertakwa, ketika kau sendirian bertakwa, ketika kau sedang di kota bertakwa, ketika kau sedang safar bertakwa, ketika sedang di tanah air bertakwa, ketika sedang di luar negeri juga
bertakwa. Ada sebagian orang Masya Allah di dalam negeri bertakwa, luar kota jadi bajingannya ada. Maka ingat, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat kita semua yang terkadang sebagian kita gugur ketika tatkala sendirian, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi malu kepada manusia itu baik, pekewuh itu baik, menghalangi seorang dari perbuatan yang nista. Kalau sudah tidak punya malu, cuek aja. Ada perempuan zina sama laki-laki, tidak punya malu, perutnya bunting, jalan depan orang cuek kayak nggak ada masalah. Ini bunting, suaminya nggak ada dan cuek aja. Assalamualaikum, perut gunting, harusnya malu. Repot kalau sudah begini, nggak punya malu. Akhirnya perkara yang dimaluin akhirnya hilang, akhirnya orang melakukan banyak. Kalau sudah ada rasa malu, orang melakukan maksiat. Cuek aja. Tapi hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, wa fil Bukhari an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi SAW, di antara perkataan para kenabian terdahulu yang masih didapati oleh manusia sekarang adalah itu nasihat-nasihat para nabi yang masih tersisa sampai sekarang didapati oleh manusia zaman sekarang adalah, jika kau tidak malu maka lakukan yang kau sukai. Ini dalil bahwasanya perkataan ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kau tidak malu lakukan apa yang kau sukai. Ini ternyata wasiat dari para nabi sejak dahulu. Wasiat dari para nabi sejak dahulu. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW saja, tetapi min kalamin nubuwatil ula, yaitu dari perkataan kenabian sejak awal. Jadi seluruh nabi-nabi mewasiatkan, kalau kau tidak malu, lakukan yang kau kehendaki. Bahwasanya ini dalil bahwa syariat para nabi sepakat untuk mengagungkan rasa malu. Syariat para nabi sepakat semuanya untuk mengagungkan perkara namanya perkara malu. Nasihati anak-anak untuk punya rasa malu. Ini harus didik dari kecil anak-anak. Kita punya anak perempuan, kalau dia main, itu laki-laki, malu-malu. Itu majelis laki-laki, malu-malu. Malu, jangan-jangan. Ajari untuk apa? Malu. Ya. Kalau lagi ngobrol, kita terus anak kita nyeletuk, malu. Habis lagi ngobrol, kamu kok nyeletuk. Ajarin rasa malu, nggak boleh, nggak sopan. Ajarin rasa malu ya. Rasa malu ya. Dalam adab-adab itu penting. Rasa malu itu akan membuat dia berakhlak mulia. Ya, apalagi kalau di dasarnya dia punya rasa malu, kemudian dibimbing dengan agama, maka dia malu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan. Kalau enggak punya malu repot. Anak-anak enggak punya malu repot. Sekarang Gen Z mulai banyak hilang rasa malunya. Karena dia enggak pernah, dia belajarnya selalu sama dunia maya. Dia jarang melihat kehidupan sehari-hari orang tua yang punya rasa malu, didikan sopan santun mulai hilang. Anak Gen Z itu cuek. Ya. Cuek ya. Kasihan, mereka butuh apa? Butuh pendidikan. Ketika pendidikan cuma hanya di dunia maya, mana ada rasa malu didapat? Enggak ada. Enggak ada. Rasa pekewuh, sopan santun hilang semua. Ya, tergantung apa yang dia nonton. Sehingga interaksi orang tua lebih sedikit daripada interaksi dengan internet. Sehingga kepekaan itu hilang, rasa malu itu hilang, pekewuh itu hilang. Harusnya enggak perlu diajar, ini ngertilah begini ketemu orang tua, ke tetangga, harusnya malu. Ada peka itu kan kalau dia bergaul sama orang tuanya, dia akan lihat. Orang tua ngajarin, oh ini malu, ini enggak sopan. Tapi ketika yang dia lihat selalu dunia maya, hilang rasa malu tersebut. Karena dia enggak pernah belajar, apalagi yang dia nonton orang-orang bule yang enggak punya rasa malu, buyarlah. Buka baju enggak punya malu, ciuman sama istri orang enggak punya malu. Ya susah ya. Oleh karenanya ini PR besar bagi generasi Gen Z ya, yang interaksi dengan orang tua kurang ya. Kita dapati anak Gen Z kadang-kadang depan kita melakukan sesuatu yang menurut kita, kok dia berani lakukan begini, enggak punya malu ya. Saya ketemu dengan Gen Z, mahasiswa. Ya, artinya kan saya ustaz, dia mahasiswa. Main ke kamar saya, dia main game. Harusnya kan dia malu, ada ustaz, dia enggak punya malu, pokoknya lagi asik main game. Ini mahasiswa, saya ustaz, saya ini Gen Z wajar.
Karena nggak ada yang ngajarin dia. Harusnya kan itu peka. Malu lah ada ustadz main ya sembunyi-sembunyi di belakang. Ini santai aja pasang cek depan saya. Saya kadang ini gimana sih? Oh Gen Z wajar. Karena banyak pendidikan mereka dari apa? Dari dunia maya. Kepekaan itu hilang. Ini PR tersendiri ya. PR tersendiri bagi kita orang tua untuk mendidikan rasa malu, karena ini ya, seluruh para nabi sepakat ya untuk mengajari pentingnya rasa malu. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Di antara nasihat para nabi yang masih tersisa sampai sekarang yang didapat oleh manusia, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kau tidak punya malu, lakukan apa yang kau senangi. Ya. Ketika orang tidak pekewunya hilang, dia enggak merasa bersalah. Enggak merasa bersalah. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Ada dua tafsiran, lakukan apa yang kalau kau tidak punya lakukan apa yang kau kehendaki kalau kau tidak punya malu. Ada yang mengatakan maksudnya ancaman. Kalau kau tidak punya malu silakan, tapi kalau kau malu jangan. Memang kau tidak malu. Maksudnya ini ancaman. Kalau kau tidak punya malu lakukan. Kalau kau tidak malu lakukan. Ini ada yang ancaman. Seperti malu masyi itu melakukan apa yang kalian kehendaki. Maksudnya ini ancaman. Ada yang mengatakan maksudnya timbanglah perbuatanmu. Saya mau melakukan ini. Coba kau timbang. Malu enggak? Kalau enggak malu lakukan aja. Kalau kau malu jangan lakukan. Berarti ada masalah. Ini bagi orang yang masih punya rasa malu. Tapi kalau tadi dididik tanpa rasa malu repot. Ya. Cuek. Ya. Tidak melihat situasi dan apa kondisi. Ya. Hilang rasa malu. Saya pas Ramadan sempat ke luar negeri, negeri kafir. Kemudian acara buka puasa. Datang anak-anak muda, Gen mungkin setelah Z apa huruf apa? Terakhir Gen Z ya. Hah? Ada lagi yang baru? Alfa. Allahu Akbar. Z plus. Bulan Ramadan datang buka puasa, ada laki-laki tidak puasa, biasa aja, tidak malu. Satunya rambutnya gundul, kemudian sisa rambut sedikit di sini, terus ada pohon kormanya di sini. Kayak ada oase di tengah padang pasir. Subhanallah, ini orang muslim kasihan gimana. Datang satu tidak pakai jilbab, udah rasa malu udah hilang karena dia tinggal di lingkungan yang tidak punya rasa malu. Tapi saya pergi ke Eropa ketemu dengan kawan, kemudian saya ketemu lagi dia umrah atau hajian. Umrah ya. Ustaz, anak saya udah SMA. Dia dibully sama semua teman-temannya. Kenapa? Dia satu-satunya di sekolah yang belum berzina. Subhanallah. Dibully. Bulinya, belum zina, belum tahu. Aduh, Masya Allah. Sampai dia stres. Gimana ini ya? Abi gimana, Bi? Dibully mulu. Bayangkan, dibully satu sekolah teman-temannya. Dia satu-satunya yang belum berzina. Ini negara kafir lain. Saya pergi ke negara kafir lain juga ada ketemu kerabat cerita, Ustaz, kita mau cari halal boy. Kenapa halal boy? Haram boy di sini semua haram boy. Semua sudah berzina. Yang halal boy belum ada. Jadi cari pasangan yang belum pernah berzina hampir mustahil. Maksud saya ini anak-anak ketika hidup di lingkungan yang tidak punya rasa malu harusnya begitu. Ya kita gimana bulan Ramadan tidak datang tidak puasa, yang lain pada nunggu buka dia makan, kan kita malu lah. Kok tidak puasa? Ya sudah nanti tunggu berbuka pura-pura puasa. Ini cuek aja. Rasa malu udah hilang. Ini gen apa tadi? Gen alfa. Baik, kita lanjut. Babul hirs alal mal wa syaraf. Bab tentang semangat untuk meraih harta dan kedudukan. An Ka'ab radhiyallahu anhu marfu'an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma di'bani ja'ian ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah dua serigala yang kelaparan kemudian diutus ya di suatu kandang kambing, tidaklah lebih merusak daripada rusaknya semangat seorang untuk mendapatkan harta dan kedudukan, rusak agamanya seorang gara-gara semangat mencari harta dan kedudukan.
Sahih Tirmidzi, hadis riwayat Sahih Tirmidzi. Maksudnya hadis ini Rasulullah beri gambaran, antum bayangkan ada kandang kambing tertutup, kemudian ada kandang kambing isinya berapa paling? Ya. Kandang kambing isi berapa? 8, 10, 20. Saya enggak punya kandang kambing. Siapa yang punya kandang kambing? Itu taruhlah 20 ekor ya. Kan enggak mungkin kandang besar-besar kan? Jadi 20, 10. Terus ada 2 ekor serigala diutus, dikirim ke situ. Dan 2 serigala semuanya kelaparan. Kira-kira terjadi kerusakan enggak di kandang kambing tersebut? Pasti. Kira-kira kambingnya dibiarin enggak? Enggak dibiarin, lagi lapar. Serigala aja kalau enggak lapar aja iseng dia. Apalagi dia lapar. Dia pasti nyikat. Dia enggak lapar aja dia akan makan kambing. Apalagi dia lagi kelaparan. Apalagi bukan 1 ekor, 2 ekor. 2 ekor masuk ketemu kambing 10, 20 ekor, habislah semuanya. Dihabisin sama 2 ekor serigala tersebut. Ini kerusakan yang timbul kata Nabi akibat 2 ekor serigala yang dimasukin ke dalam kandang kambing. Tidak lebih parah daripada kerusaknya seorang agama, rusaknya agama seseorang gara-gara semangat untuk mencari harta dan mencari kedudukan. Dan ini benar karena orang kalau sudah semangat cari harta, pikiran dia harta, dia maka akan menghalalkan segala cara, nipu, bohong, semua dia kerjain. Karena dia cita-cita dia dapat harta yang banyak. Demikian juga orang kalau sudah cari jabatan, maka dia akan rusak agamanya. Paling tidak rusak dia, paling tidak dia riya, paling tidak dia pansos. Apa ya pansos? Itu pansos itu apa artinya pansos? Apa? Panjat. Oh panjat sosial. Saya tadi bingung ini singkatannya apa. Saya kira panggung sosial, bukan? Saya kira panggung sosial. Ternyata apa? Panjat. Oh pingin intinya ngetop kan? Iya. Orang udah cari jabatan, akhirnya dia riak, dia bongkar semua kebaikannya. Dia muji-muji dirinya yang tidak sesuai, bohong, semua dilakukan. Sogok, semua dilakukan demi. Jadi agamanya rusak gara-gara ingin mendapat apa? Jabatan. Rasulullah benar, gara-gara seorang ingin cari harta banyak-banyak, dia tidak agamanya rusak. Tidak peduli. Tidak peduli. Dan rusak agama seorang. Saya ada tahu kawan subhanallah ya. Cerita sama saya tentang kawan yang kita juga sama-sama tahu. Ini tahu orang ini saya ketemu di tempat yang baik, dia agamis. Sempat ngobrol sama kawan saya, sekarang kita harus kasih mobil sama oknum di instansi tertentu agar kita bisa dapat visa percepatan. Ini ngomong enak aja kayak enggak rasa malu. Jadi mau nyogok apa? Kita harus nyogok kasih mobil sama dia supaya nanti kalau ada visa kita mudah dapat. Ini padahal orang soleh, asalnya saya tahu dia orang soleh. Tapi berubah. Semua gara-gara apa? Gara-gara duit. Visa yang harusnya gratis milik jamaah haji reguler diambil oleh oknum, dijual, dibeli dengan nama visa percepatan supaya bayar padahal visa gratis, dijual entah $5.000. Uang masuk kantong, yang beli kadang-kadang teman-teman yang beragama. Semuanya karena apa? Untung, karena keuntungan. Jadi benar semangat harta itu merusak agama seorang. Dia sudah belajar agama bisa rusak semua gara-gara ingin dapat keuntungan. Ya, menzalimi orang lain. Apalagi kalau sudah bicara tentang tadi panjat sosial, kalau ingin jabatan sudah selesai. Orang kalau ingin jabatan banyak hal yang dia lakukan melanggar agama dan dia tidak peduli, yang penting dapat jabatan. Oleh karena seorang hati-hati, waspada. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Harta ya yang kita kumpulkan ya. Harta yang kita kumpulkan ini ya. Mau dikemanakan kalau kita harta banyak juga yang kita nikmati tidak banyak ya. Betapa banyak orang punya harta banyak miliaran. Saya baca ada orang terkaya di dunia telah bertambah sekian ratus triliun. Tapi apa yang mau dia lakukan ratusan triliun tersebut? Dia mau ngapain? Mau tidur di atas uang? Lebih enak di atas kasur. Uang banyak-banyak ngapain? Ya terlalu banyak hanya menambah hisab dia pada hari kiamat. Kecuali kalau dia sedekahkan, kalau dia
di jalan fisabilillah, oke. Tapi kalau dia hanya kumpul-kumpulkan. Makanya Rasulullah berkata, yaqulu ibnu Adam, mali mali, berkata anak Adam, hartaku hartaku. Wa ma maluka illa ma akalta. Tidaklah harta milikmu wahai anak Adam kecuali apa yang kau makan. Fa afnait, kemudian selesai. Au malabista fa ablait, atau yang kau pakai kemudian usang bajumu, itu hartamu yang benar-benar kau manfaatkan. Au tasaddaqta fa amdait, atau yang kau sedekahkan kemudian tersisa di akhirat. Hartamu cuma 3, yang kau makan, yang kau pakai, yaitu yang konsumsi, sama yang kau sedekahkan. Selain itu bukan milikmu, selain itu milik ahli warismu. Yang jadi masalah kalau kau tinggalkan harta yang banyak, ahli warismu ambil tanpa ada tanggung jawab sama sekali, kau yang ditanya oleh Allah yang ngumpulin harta banyak, yang dihisap kamu atau ahli waris? Kamu yang dihisap. Dari mana harta itu? Kau yang dihisap. Digunakan kemana? Ahli waris terima, sudah terima gratisan tanpa ada hisap. Nanti kalau dia gunakan buat apa baru dihisap oleh Allah. Tapi sumber dia mendapatkan yang enggak dihisap, yang dihisap kamu yang dihisap. Makanya kita hidup ini bukan ngumpulin, kita boleh ngumpulin harta, tapi kalau sampai ngumpulin harta berlebih-lebihan sampai mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, tidak peduli, tahu-tahu kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, repot. Ya ikhwan, saya sering nasihati antum kalau ada muamalah yang haram atau ragu, tinggalkan aja. Antum bilang saya tidak siap dihisap oleh Allah. Antum aja lah, saya enggak siap dihisap. Nanti rezeki datang dari arah yang lain. Yuk kita embat, kita lakukan, dihisap repot. Dihisap repot. Kita jual jasa. Kita jual jasa misalnya. Taruhlah iklan sekolah. Sekolah ini begini. Ternyata enggak ada. Nanti dihisap. Orang yang daftar menyangka ternyata tidak sesuai dengan apa yang antum gembar-gemborkan, kan repot hisapnya pada hari kiamat. Intinya hati-hati. Ya, jangan gara-gara harta akhirnya kita menghalalkan segala cara, jangan gara-gara jabatan akhirnya kita menghalalkan segala cara, ya. Hidup cuma sebentar, ya. Yang kita siap untuk dihisap lakukan, kalau enggak usah. Enggak usah. Agar kita selamat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.